Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1905 sampai bab 1908. Lagi pula, sekarang kamu telah mengusir Gong Qianling. Aku khawatir orang-orang Gong Qianhe akan lebih memperhatikanmu dan berkonsentrasi untuk berurusan denganmu, kata Gong Qianyu. Ye Chong tersenyum pahit dan berkata, "Yah, aku tidak perlu khawatir tentang singa sekarang. Biarkan siapapun yang kamu cintai datang dan datang." Kemudian, Ye Chong bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada Gong Qianyu. Sebelumnya, dia hendak pergi, tetapi dihentikan oleh Gong Qianling. Tapi kali ini, Ye Chong masih belum berhasil. Ketika dia berjalan ke pintu, dia kebetulan bertemu dengan 5 tetua pelangi yang sedang berjalan mendekat. Melihat kelima orang ini, Gong Qianling mengerutkan kening. Dia tahu identitas kelima orang ini dengan sangat baik. Mereka semua adalah orang-orang Gong Qianhe. Jika mereka datang ke Ye Chong saat ini, mereka pasti tidak punya niat baik. Meskipun 2 dari 7 tetua pelangi yang paling kuat tidak datang, dan budidaya kelima tetua ini tidak luar biasa, tetapi bersama-sama mereka mungkin cukup untuk menghadapi Ye Chong. Memikirkan hal ini, Gong Qianyu memandang Ye Chong dengan gugup. Ye Chong, sebaliknya, tampak tidak peduli. Kelima lelaki tua itu juga sangat sopan setelah melihat Ye Chong. Huang Laosan bertanya sambil tersenyum, "Apakah Anda Tuan Ye Chong?" Ye Chong mengangguk. Huang Laosan terus bertanya, "Saya ingin tahu seberapa menyenangkan Anda di klub licun kami." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya selalu diganggu oleh kalian. Apakah menurut Anda saya bisa bersenang-senang?" Ye Chong berkata dengan tersenyum, "Saya selalu diganggu oleh kalian. Apakah menurut Anda saya bisa bersenang-senang?" Ye Chong berkata ada sesuatu dalam kalimat ini. Huang Laosan terkekeh dan berkata, "Oh, aku benar-benar minta maaf. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau kita, 5 orang tua, mentraktirmu minum sekarang? Anggap saja itu sebagai permintaan maaf padamu." Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, "Apakah saya punya pilihan lain?" Huang Laosan terkekeh dan tidak menjawab. Dia hanya memberi isyarat mengundang. Meskipun Ye Chong tidak ingin pergi, dia tidak ingin putus dengan 5 orang ini sekarang. Bagaimanapun, dia baru saja bertengkar dengan Gong Qianling, yang menghabiskan banyak uang. Sekarang saya bisa pulih untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Ye Chong tidak banyak berpikir dan mengikuti kelima lelaki tua itu ke atas. Gong Qianyu berpikir sejenak dan mengikuti. Setelah itu, semua orang datang ke restoran pribadi mewah di lantai atas Licun Club. Sebuah meja berisi makanan yang sangat mewah telah disiapkan di dalam. Ye Chong, Gong Qianyu dan Rainbow Five duduk mengelilingi meja. Rainbow Five sudah memiliki hubungan antara Gong Qianyu dan Ye Chong, jadi mereka tidak menghentikan Gong Qianyu untuk duduk di sini. Ye Chong adalah orang pertama yang bertanya, "Teman-teman, tahukah Anda apa yang dicari komandan Anda untuk saya?" Yang lain tidak terkejut bahwa Ye Chong tahu tentang komandan itu. Lagi pula, Gong Qianyu tahu tentang itu. Huang Laosan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Sejujurnya, kami juga tidak tahu. Jika Anda benar-benar ingin tahu, mengapa Anda tidak kembali bersama kami saja?" Ye Chong sedikit tersenyum, "Tapi saya tidak ingin mengikutimu. Kembalilah." Sebenarnya, inilah yang dipikirkan mereka berlima. Itu tepat untuk memanfaatkan kesempatan Ye Chong untuk melawan, membunuh Ye Chong, dan menjelaskannya kepadanya ketika dia kembali, adalah normal untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang hebat. King Laowu di sebelahnya berkata, "Ini mungkin bukan terserah Anda, ini bukan terserah saya, itu tergantung pada kekuatan dan kekuatan, bukan kata-kata." Ye Chong membalas tanpa basa-basi. Untuk sesaat, suasana di lapangan sedikit mencekam. Faktanya, alasan mengapa Rainbow Five tidak mengambil tindakan adalah karena mereka ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki Ye Chong yang dapat memaksa Gong Qianling pergi. Pada awalnya,
mereka merasa kekuatan Ye Chong pasti cukup mengesankan. Tapi setelah mengamatinya begitu lama, mereka merasa tidak ada yang istimewa dari Ye Chong. Jika mereka berlima bergabung, mereka pasti bisa membunuh Ye Chong. Namun hal ini membuat mereka semakin aneh, dan mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkinkah Ye Chong sengaja menyembunyikan kekuatannya? Rainbow Five saling memandang, tetapi belum siap untuk mengambil tindakan sekarang. Kali ini, Zilaoki yang mengenakan setelan tang ungu menunjuk ke piring di depannya, yaitu cambuk harimau yang direbus. Dia mengklik cambuk harimau besar dan berkata kepada Ye Chong, "Ayo, Tuan Ye, coba cambuk harimau yang direbus ini." Harimau ini adalah raja binatang buas. Dengan beberapa keterampilan, dia mendominasi hutan. Saya pikir dia adalah yang paling kuat di dunia. Lan Laoliu di sebelahnya melanjutkan, "Haha. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Ia tetap tidak bisa lepas dari jaring pemburu, ia ditangkap dan dikebiri, dan bahkan bayinya direbus dalam minyak." Manusia hijau keempat mengangguk. "Jadi, tidak ada gunanya bersikap terlalu sombong. Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengabaikan semuanya hanya karena kamu memiliki beberapa kemampuan. Berhati-hatilah agar tidak berakhir seperti harimau ini." Orang-orang ini bernyanyi dengan harmonis. Dan tentu saja ada sesuatu dalam kata-kata mereka. Mereka berbicara tentang harimau, tetapi sebenarnya yang mereka maksud adalah Ye Chong, yang penuh dengan ancaman. Tampaknya beberapa tetua cukup berpengetahuan tentang menangkap harimau. Apakah Anda, keluarga Gong, berspesialisasi dalam menangkap harimau? Ye Chong pura-pura tidak mengerti dan berkata sambil tersenyum. Huang Laosan tertawa keras, "Tuan Ye, Anda sangat suka bercanda. Ayo, kita minum." Saat dia mengatakan ini, Huang Laosan mengambil gelas anggur. Rainbow Five diam-diam saling melirik lagi. Mereka mengadakan jamuan makan, berharap Ye Chong akan menunjukkan kelemahannya. Namun, setelah beberapa kali percobaan, Ye Chong tidak menemukan kekurangan sama sekali. Selain itu, mereka tidak bisa melihat apa kekuatan Ye Chong. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menggunakan upaya terakhir untuk membuat Ye Chong mabuk. Selama Ye Chong mabuk, dia secara alami bisa menipunya. King Lao berkata, "Benar, ayolah, Tuan Ye, jangan membicarakan hal-hal tidak menyenangkan ini. Ayo minum dan ngobrol sambil minum. Saya akan bersulang dulu." Masing-masing dari 5 tetua pelangi 3 kali lebih tua dari Ye Chong. Mereka benar-benar memegang gelas anggur dan memanggang Ye Chong satu demi satu, menjaga postur tubuh mereka tetap rendah. Ye Chong menolak menerima siapapun yang datang. Tapi Ye Chong tidak peduli, dia tersenyum sedikit, mengambil gelas anggur dan mulai menikmati makanannya. Gong Qianyu di sebelahnya tampak sedikit khawatir dan berbisik kepada Ye Chong untuk tidak minum terlalu banyak. Ye Chong hanya mengatakan itu tidak masalah. Di bawah kepemimpinan Huang Laosan, Rainbow Five terus menuangkan anggur ke Ye Chong. Tapi mereka tidak tahu bahwa tubuh Dewa Naga Ye Chong bahkan tidak bisa dirusak oleh racun, apalagi sedikit alkohol. Sampai kelima lelaki tua ini sedikit mabuk, Ye Chong masih berbicara dan tertawa seperti orang normal. The Rainbow Five akhirnya mengerti. Tampaknya rencana mereka untuk membuat Ye Chong mabuk tidak akan berhasil. Huang Laosan menatap 4 orang lainnya secara rahasia. 4 orang lainnya dapat melihat bahwa yang dimaksud Huang Laosan adalah, mengapa kita tidak melawannya secara langsung, pada saat ini. Ye Chong berbaring dan berkata sambil tersenyum, "Kita hampir selesai minum. Saya penuh. Jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, aku akan pergi dulu." Melihat Ye Chong pergi, bagaimana Rainbow Five bisa setuju? Berhenti, Huang Laosan membanting meja. "Tuan Ye, saya khawatir Anda tidak bisa pergi hari ini. Anda harus kembali bersama kami." Huang Laosan mengatakan ini, dia tidak benar-benar ingin membawa Ye Chong kembali ke keluarga Gong, tapi memaksa Ye Chong kembali ke istana, hanya impulsif. Karena mereka tahu Ye Chong tidak akan pernah menyerah. "Benar, kembalilah ke rumah Gong bersama kami dan jelaskan semuanya dengan jelas. Jika kamu ingin pergi, kamu tidak bisa pergi sekarang," kata Zilaoki. Mendengar ini, Ye Chong sedikit tersenyum. "Apa?
Apakah kamu akan menghentikanku? Apakah kamu akan bertarung denganku? Itu benar, kecuali kamu begitu bodoh sehingga bersikeras melawan kami, kata Green Laozi. Saat mereka berbicara, Rainbow Five berdiri, penuh ancaman. Ye Chong, di sisi lain, berdiri dengan tenang dan berkata, hari ini, aku harus pergi. Untuk sesaat, suasananya sangat tegang. Huang Laosan diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Ye Chong. Pada saat ini, Gong Qianyu membanting meja dan berkata, berhenti, 5 tetua, apakah menurutmu aku tidak ada? Tentu saja tidak, Nona ketiga. Kamu salah paham, kami hanya melaksanakan perintah keluarga. Huang yang ketiga, kata anak itu. Gong Qianyu mendengus dingin, benarkah, Ye Chong milikku sekarang? Beraninya kamu menyakitinya, minggir dan biarkan dia pergi. Apa? Biarkan dia pergi. Lan Laoliu menggelengkan kepalanya, Nona ketiga. Ini, bagaimana ini bisa dilakukan? Gong Qianyu berkata dengan tegas. Apa yang tidak mungkin, bukankah yang saya katakan tidak berhasil? Nona ketiga, maaf, kita harus melaksanakan perintah keluarga dan harus membunuh Ye Chong. Ambil kembali, Huang Laosan melanjutkan. King Lao juga berkata, ya, Nona ketiga, jika tidak, kami tidak akan bisa menjelaskan masalah ini kepada keluarga kami ketika kami kembali. Anda tidak perlu menjelaskannya. Saya secara alami akan menjelaskannya kepada keluarga. Saya nanti, sekarang biarkan Ye Chong pergi, kata Gong Qianyu. Nada suara Huang Laosan menjadi kurang hormat. Tidak, ini tidak akan berhasil. Gong Qianyu mendengus dingin, oke, bukankah yang saya katakan tidak berhasil? Kalian para budak benar-benar memakan hati beruang. Beraninya kamu, berani untuk menghadapiku. Nona ketiga, maafkan aku, Huang Laosan memandang Gong Qianyu dengan tatapan dingin. Dia sepertinya berkata, selain menjadi nona muda ketiga dari keluarga Gong, apalagi yang kamu lakukan? Menghormatimu berarti memberimu wajah. Jangan mendapat masalah. Sebenarnya, meskipun Gong keluarga memiliki hierarki yang ketat. Lagi pula kelima orang ini adalah pria populer di bawah putra sulung. Sekalipun mereka berkonflik dengan Gong Qianyu, Gong Qianhe akan melindungi mereka ketika saatnya tiba. Sebaliknya, akan menjadi masalah besar jika mereka tidak membawa Ye Chong kembali dan membuat Gong Qianhe tidak bahagia. Oleh karena itu, sejujurnya, Rainbow Five tidak terlalu takut pada Gong Qianyu. Tentu saja, itu karena mereka tidak tahu bagaimana perubahan Gong Qianyu sekarang. Wajah Gong Qianyu sedikit merah, kamu benar-benar ingin melawanku. Setelah mengatakan itu, Gong Qianyu berdiri di depan Ye Chong dan melanjutkan, tidak ada yang bisa menghentikan Ye Chong pergi hari ini. Huang Laosan tidak bisa berbuat apa-apa, juga mengambil satu langkah ke depan dan berkata, Nona ketiga, tolong jangan hentikan saya, akan sangat buruk jika saya menggunakan tangan saya dan melukai Anda. Betapa beraninya, Gong Qianyu berkata dengan marah. Kamu benar-benar tidak. Jangan menganggapku serius lagi, Huang Laosan tidak menjawab, hanya mencibir. Artinya sudah jelas, 4 lelaki tua lainnya berdiri di belakang, dengan ekspresi wajah mengejek Gong Qianyu. Kamu yang meminta ini, kata Gong Qianyu dingin. Begitu Gong Qianyu selesai berbicara, ekspresi Huang Laosan tiba-tiba berubah tanpa peringatan apapun, dan kemudian dia jatuh ke tanah, mati. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Semua orang, termasuk Ye Chong, tercengang, dan Ye Chong merasakan tubuh Gong Qianyu di depannya sedikit gemetar, seolah tenaganya telah habis. Ia segera melangkah maju untuk mendukung Gong Qianyu dengan tenang. Dari sudut pandang orang luar, mereka mungkin mengira keduanya semakin akrab. Apakah kamu melakukannya? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat ini, wajah Gong Qianyu sedikit pucat, seperti baru saja mengikuti lari maraton. Ada butiran keringat tipis di ujung hidungnya. Gong Qianyu mengangguk. Ternyata dia baru saja menggunakan kekuatan layu dengan paksa. Saat ini, melihat Huang Laosan yang telah meninggal, sepertinya dia meninggal karena usia tua yang alami, dan kulitnya telah menyusut. Ye Chong tercengang. Dia tidak menyangka Gong Qianyu memiliki kemampuan seperti itu.
dia benar-benar bisa membuat orang layu dari kejauhan. Itu hanya membunuh orang yang tidak terlihat. Bahkan Ye Chong tidak bisa melakukan ini. Meskipun Ye Chong memperoleh sebagian besar kekuatan layu Gong Qianyu, tampaknya dia tidak pandai menguasai dan menggunakan kekuatan layu seperti Gong Qianyu. Jika tidak, saat dia melawan Gong Qianling, dia tidak bisa begitu saja menyentuh telapak kaki lawannya. Namun, tampaknya kekuatan semacam ini tidak bisa digunakan begitu saja, dan akan menghabiskan banyak Gong Qianyu. Gong Qianyu hanya menggunakannya sekali dan hampir menghabiskan seluruh kekuatan di tubuhnya. Tapi melihat Gong Qianyu membunuh Huang Laosan dengan matanya, keempat tetua lainnya ketakutan. Mereka berdiri membeku di tempatnya. Nona ketiga, kapan kamu memiliki kekuatan seperti ini? King Laowu bertanya dengan gemetar. Gong Qianyu berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tetapi Nona ketiga, kamu terlalu kasar. Kamu benar-benar membunuh Huang Laosan. Lu Laosi bingung dan ingin marah, tetapi dia tidak melakukannya, tidak berani, ingin mengaku kalah, namun enggan melakukannya. Jadi dengan nada lemah, dia mengucapkan sebuah pertanyaan. Gong Qianyu mendengus dingin dan berkata, Huang Laosan hanyalah seorang tetua dari keluarga Gong. Dia kasar padaku dan ingin menyerangku. Dia melanggar aturan keluarga Gong. Aku hanya menegakkan hukum keluarga. Apakah ada masalah? Kalian berempat juga ingin apakah kamu sama dengan dia? Mata tajam Zi Laoqi telah melihat bahwa Gong Qianyu sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia berkata, Nona ketiga, Anda tidak perlu menakut-nakuti kami. Kami tidak bodoh. Saya dapat melihat bahwa jika Anda menggunakan kekuatan semacam ini sekali, itu akan menghabiskan banyak tenaga. Bukan, saya tidak percaya Anda bisa menggunakannya untuk kedua kalinya. Oh, benarkah? Kalau begitu datang dan coba, kata Gong Qianyu. Zi Laoqi menelan ludah. Dia tidak seberani yang dia katakan. Jika tidak ada yang mau mencoba lagi, kalian berempat boleh pergi, kata Gong Qianyu. Setelah mendengar ini, mereka berempat menatapku dan aku melihatmu, tapi mereka semua berhenti bicara. Mereka semua ingin mendapatkan instruksi selanjutnya dari pandangan satu sama lain, tetapi tidak satu pun dari mereka berempat dapat melakukan apapun. Jika mereka tidak mengambil kembali Ye Chong, mereka hanya akan dihukum jika kembali. Apalagi ada Gong Qianyu yang berdiri di depan mereka. Jika saatnya tiba, Gong Qianyu akan disalahkan dan mereka akan mendapat hukuman yang lebih ringan. Namun, jika dia pergi sekarang, jika Gong Qianyu benar-benar dapat menggunakan kekuatan semacam itu lagi, bukankah masih ada orang yang mati? Memikirkan hal ini, keempat tetua mengangguk setuju. Kemudian, mereka membawa jenazah Huang Laosan dan meninggalkan kamar pribadi. Di kamar pribadi, hanya tersisa Ye Chong dan Gong Qianyu. Gong Qianyu tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan ambruk di kursi di sebelahnya. Penggunaan kekuatan layu pada Huang Laosan barusan memakan terlalu banyak. Ye Chong dengan cepat memberi Gong Qianyu pil, dan kemudian membantunya menanamkan kekuatan elemen Lin. Dengan bantuan Ye Chong, Gong Qianyu pulih dengan cepat. Ye Chong, tidak ada yang akan menghentikanmu sekarang. Kamu boleh pergi dulu. Aku akan memberitahumu jika ada kabar saat kamu kembali, kata Gong Qianyu. Ye Chong bertanya pada Gong Qianyu, bagaimana denganmu? Kamu biarkan saja aku pergi dan membunuh seorang tetua? Kamu tidak akan dihukum ketika kamu kembali. Gong Qianyu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, mereka tidak bisa menerimanya. Bagaimana dengan saya? Bagaimanapun, saya masih wanita muda ketiga dari keluarga Gong. Dan saya masih memiliki kekuatan seperti itu. Ye Chong berpikir itu benar. Faktanya, itu akan lebih berbahaya bagi dia untuk tinggal di sini. Jika keempat lelaki tua itu menarik kembali kata-kata mereka dan membawa lebih banyak orang ke sana nanti, itu akan sulit untuk ditangani. Memikirkan hal ini, Ye Chong hanya bisa mengucapkan selamat tinggal pada Gong Qianyu. Qianyu, kalau begitu aku pergi dulu. Kali ini aku berhutang budi padamu. Kami akan menghubungimu nanti. Gong Qianyu mengangguk. Ayo cepat pergi. Selama kamu tidak mati, itulah cara terbaik untuk membalas budiku. Ye Chong juga berkata sambil tersenyum.
lalu melambaikan tangan pada Gong Qianyu dan meninggalkan klub Li Chun. Saat ini, keempat lelaki tua itu bersembunyi di sudut. Mereka tidak punya pilihan lain selain melihat Ye Chong pergi. Setelah Ye Chong meninggalkan klub awal musim semi, dia juga menghela nafas lega. Sejujurnya, jika bukan karena Gong Qianyu, aku khawatir Ye Chong akan terjebak di dalamnya kali ini. Warisan keluarga yang tersembunyi memang cukup kuat. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga tersembunyi yang ada di dunia ini. Ye Chong berkendara kembali ke desa Xiaoye sambil berpikir liar. Setelah Ye Chong meninggalkan klub Li Chun, keluarga Gong juga mulai meninggalkan tempat ini satu demi satu. Setelah Ye Chong kembali ke desa Xiaoye, dia pertama kali datang ke rumah Tang Men. Tang Chun telah membawa Tang Men kembali, namun, Tang Men masih belum sadarkan diri. Tang Chun sedang menunggu di samping tempat tidur Tang Men, tampak sangat khawatir. Melihat Ye Chong kembali, Tang Chun juga menghela nafas lega. "Ye Chong, kamu baik-baik saja?" Tang Chun bertanya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, semuanya sudah terselesaikan." "Kalau begitu, datang dan lihat bagaimana keadaan adikku." Lalu, Ye Chong berjalan ke samping tempat tidur Tang Men. Tang Men menutup matanya rapat-rapat saat ini, wajahnya memerah, dan napasnya teratur. Ye Chong merasakan denyut nadi Tang Men dan berkata, "Jangan khawatir, tidak apa-apa, kamu akan baik-baik saja setelah tidur." Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Chong, Tang Chun merasa sangat lega. Saat ini, Ye Chong bertanya, "Ngomong-ngomong, kenapa kamu muncul di klub Li Chun?" Tang Chun tersipu, tapi sekarang Ye Chong mengetahuinya, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Oleh karena itu, Tang Chun menceritakan secara lengkap bagaimana Tang Men melakukan kesalahan dalam kontraknya, memohon orang lain untuk melepaskannya, ditipu untuk pergi ke klub, dan memintanya untuk pergi bersamanya. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis setelah mendengar ini. Dia berkata, "Hanya karena ini, memang benar. Saudari Men, kamu baru saja kehilangan sejumlah uang. Apa masalahnya? Mengapa mempertaruhkan nyawamu? Kamu juga? Bagaimana kamu bisa begitu bodoh, masih mengikuti adikmu? Ayo, lakukan sesuatu yang bodoh seperti ini." Tang Chun menjulurkan lidahnya karena malu. "Ya, ini semua salahku kali ini." Untungnya, dia mengetahuinya tepat waktu. Kalau tidak, dia akan diintimidasi oleh bos malang itu. Konsekuensinya akan menjadi bencana, benar. "Mulai sekarang, kamu harus lebih pintar," kata Ye Chong sambil tersenyum. Tang Chun tahu bahwa dia bersalah, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan diberi pelajaran oleh Ye Chong. Namun tak lama kemudian, Tang Chun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepala kecilnya dan bertanya, "Ye Chong, tunggu sebentar, kamu masih membicarakan aku belum bertanya padamu. Apa yang sedang kamu lakukan?" Aku itu." Wajah Ye Chong memerah. Tang Chun terus menekan, "Juga, kamu tidak hanya pergi, tetapi kamu juga memesan seorang gadis, dan mengatakan bahwa aku tidak secantik dia, dan kamu mengira dia adalah aku. Biarkan aku memukul kakimu, tuangkan kamu teh, benar kan? Ye Chong, kamu jahat sekali. Apa yang terjadi?" Ye Chong diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. "Oh, ngomong-ngomong, aku ingat. Ada yang harus kulakukan di gunung belakang. Aku harus menyelesaikannya dulu." Dengan itu, Ye Chong berlari keluar. Tang Chun mengambil segenggam pakaian Ye Chong, tapi gagal menangkapnya dan membiarkan Ye Chong melarikan diri. Dia hanya bisa berteriak di belakang Ye Chong, "Ye Chong, kembalilah, aku berjanji tidak akan memukulmu sampai mati." Tapi saat ini, Ye Chong sudah melarikan diri dengan cepat. Gunung Yandang adalah tempat tersembunyi di antara ribuan gunung di tanah Tiongkok. Pada hari kerja tidak dapat diakses, bahkan transportasi modern tidak dapat mencapai sini. Tempat itu diselimuti kabut dan puncaknya mencapai awan. Puncak gunung tertutup salju sepanjang tahun, dan di bawah garis salju seperti musim semi sepanjang tahun. Ini adalah surga yang terisolasi dari dunia. Di kawasan Gunung Yandang ini juga terdapat 3 keluarga tersembunyi. Keluarga Gong adalah salah satunya. Dalam waktu kurang dari sehari sejak Ye Chong meninggalkan klub Li Chun,
Gong Qianyu dan sekelompok orang telah kembali ke keluarga Gong. Kali ini mereka keluar untuk mencari Ye Chong. Meskipun mereka telah menemukan jejak Ye Chong, mereka tidak dapat menangkap Ye Chong, sehingga misi tersebut dianggap gagal. Selain itu, Gong Qianling dipaksa mundur dari kompetisi sebagai kepala keluarga oleh Ye Chong, dan seorang tetua meninggal. Namun, ada keuntungan yang tidak terduga. Ye Chong menyembuhkan kekuatan Gong Qianyu yang layu. Setelah rangkaian kejadian ini, bahkan kepala keluarga Gong tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, kabar tersebut sampai ke telinga pemimpin keluarga tersembunyi di kawasan Gunung Yandang. Saat ini, sang komandan sedang duduk bersila di puncak gunung yang tertutup salju, membiarkan angin dan salju melewatinya. Angin dan salju seolah melewatinya. Dan pemimpin ini tidak lain adalah saudara angkat Cao Dahua. Ternyata kakak angkat Cao Dahua, setelah mendengar bahwa Ye Chong membunuh Cao Dahua, penasaran dengan latar belakang Ye Chong. Jadi, dia mengirim keluarga Gong untuk mencari Ye Chong di Beijiang. Nyonya kedua dari keluarga Gong, Gong Qianling, nyonya ketiga Gong Qianyu, dan perwakilan tuan muda tertua, 5 pelangi, semuanya diberangkatkan. Kebanyakan orang keluar dengan mentalitas menyenangkan kali ini. Tapi saya tidak menyangka ini akan menjadi hasil pada akhirnya. Adapun Guo Wanpu, dia ingin menemukan Gong Qianyu melakukan hal buruk, tapi dia dibunuh oleh Ye Chong. Oleh karena itu, sang komandan semakin tertarik pada Ye Chong. Segera, informasi Ye Chong, termasuk informasi tentang desa Xiaoye, ditempatkan di depan komandan. Setelah komandan melihatnya, dia tersenyum tipis dan berkata, "Ini benar-benar suatu kebetulan, penjaga." Pribadi di samping komandan berkata, "Tuan Komandan, haruskah kita secara pribadi mengambil tindakan dan membunuh anak ini?" Komandan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu mengambil tindakan. Guo keluarga secara alami akan membantu kita membunuhnya, tetapi orang-orang di keluarga Guo semuanya idiot. Cari Xiao Qin dan bantu keluarga Guo. Ini juga saatnya dia kembali dan bertemu dengannya. Teman lama." Saat dia mengatakan itu, sang komandan menunjukkan ekspresi penuh arti. Setelah beberapa saat, penjaga itu datang bersama seorang pemuda. Pemuda ini kira-kira seusia dengan Ye Chong. Dia terlihat beberapa tahun lebih tua dari Ye Chong. Dia memiliki tubuh yang kuat, kulit yang gelap, dan cukup energi. Dia membungkus sedikit kepada komandan dan berkata, "Salam kepada komandan." Komandan berkata dengan dingin, "Paman kedua Anda, Butler Qin, terbunuh. Tahukah Anda siapa yang membunuhnya?" Pemuda itu tertegun. "Siapa itu?" "Orang yang membunuhnya bernama Ye Chong," kata komandan. Mendengar nama tersebut, pemuda itu tercengang dan ekspresinya berubah. Komandan melanjutkan, "Qin Zhengxing, saya memberi Anda tugas sekarang." Ternyata pria ini adalah suami baru Tang Men. Dia juga sahabat Ye Chong, Qin Zhengxing. Qin Zhengxing dan Ye Chong berada di tentara bersama-sama. Tang Men dan Qin Zhengxing baru saja mengadakan pernikahan mereka hari itu, dan sebelum mereka sempat menikah, Qin Zhengxing dan Ye Chong pergi untuk menjalankan misi kematian. Saat itu, Ye Chong mengira Qin Zhengxing telah dibunuh oleh hantu. Namun, secara kebetulan, Qin Zhengxing baik-baik saja dan dibawa kembali ke Gunung Yandang oleh paman keduanya, Butler Qin. Tanpa diduga, ketika komandan melihat bahwa Qin Zhengxing adalah pemuda yang baik, dia berinisiatif untuk menjaga Qin Zhengxing di sisinya. Dan ketika komandan melihat bahwa Ye Chong berasal dari desa Xiaoye, dia memikirkan Qin Zhengxing. Keesokan harinya, Tang Men bangun tanpa gejala sisa apapun. Setelah Tang Men bangun, dia juga sangat malu. Sekarang Ye Chong tahu segalanya, dia tidak punya pilihan selain mengakui kesalahannya pada Ye Chong. Ye Chong tentu saja tidak akan menyalahkan Tang Men. Namun, dia berkata kepada Tang Men, "Saudari Men, jangan lakukan ini lagi mulai sekarang. Jangan mempertaruhkan nyawamu demi uang." Tang Men mengangguk penuh semangat, "Saya tahu, Xiao Chong, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Tang Men, "Ya, memang ada sesuatu yang bisa Anda bantu."
Tang Men bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Hei, bisakah kamu memberitahu Tang Chun? Jangan marah padaku. Dia masih marah dengan apa yang terjadi di klub Li Chun sebelumnya. Ye Chong menyentuh hidungnya. Kemudian, Ye Chong menceritakan apa yang terjadi ketika dia pergi ke Li Chun Club. Tentu saja, Ye Chong mengabaikan fakta bahwa dia mencari Xiao Xiaoyu dan memperlakukan Xiao Xiaoyu sebagai Tang Chun. Setelah Tang Men mendengar ini, dia menyadari bahwa ini adalah perselisihan antara dua kekasih muda. Dia menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum, saudari ini tidak dapat membantumu. Hanya 3 hari setelah insiden klub Li Chun, berita mengejutkan tiba-tiba datang dari Beijing. Bos Li, seorang pengusaha terkenal di Beijing, ditemukan tewas secara tragis di rumahnya kemarin. Dan Bos Li inilah yang menindas Tang Men. Kejadian ini diberitakan di TV selama beberapa hari. Menurut laporan khusus yang dikirim kembali dari tempat kejadian, Bos Li terjatuh ke udara dan menderita lebih dari 1000 luka tusuk di tubuhnya. Hampir tidak ada kulit bagus yang tersisa. Metode pembunuhnya sangat kejam. Identifikasi awal aktif tempat kejadian. Akibatnya, lebih dari 1000 luka tusukan ini terhindar dari cedera fatal dan cukup menyebabkan korban kesakitan yang luar biasa. Korban menahan rasa sakit selama 2 jam penuh sebelum meninggal. Sungguh keterlaluan. Penentuan awal resmi adalah ini pasti tindakan pembunuhan balas dendam dan saat ini sedang diselidiki. Ketika Tang Men dan Tang Chun melihat berita itu, mereka berdua sangat terkejut. Tang Chun telah memperoleh lebih banyak pengetahuan sekarang, dan dia tahu betul bahwa ini pasti hasil karya seorang pejuang yang sangat kuat. Pejuang seperti itu memiliki dendam terhadap Bos Li. Tampaknya ada seseorang yang memenuhi persyaratan, dan ada satu di samping mereka. Apakah itu benar-benar Ye Chong? Ye Chong mengatakan sebelumnya bahwa dia akan membantu Tang Men membalas dendam. Namun, apakah Ye Chong benar-benar akan membunuh Bos Li dengan kejam untuk membalas dendam? Ini terlalu kejam. Tang Chun menggelengkan kepalanya, merasa bahwa Ye Chong bukanlah orang yang kejam. Di saat yang sama, Ye Chong di sisi lain juga terkejut setelah melihat beritanya. Tentu saja dia tidak melakukan ini, namun, Ye Chong juga merasa bahwa mampu menghindari titik-titik penting dengan lebih dari 1000 pedang hanya boleh dilakukan oleh seorang pejuang. Pihak lain adalah seorang pejuang yang menyerang orang biasa dengan sangat kejam. Itu pasti untuk balas dendam. Mungkinkah selain Tang Men, Bos Li juga memprovokasi orang lain yang tidak boleh terprovokasi? Atau apakah pihak lain sedang membalas dendam pada Tang Men? Atau ini hanya sebuah kebetulan? Ye Chong juga sangat bingung, tapi dia tidak tahu alasan sebenarnya karena Bos Li sudah mati. Kejadian ini menyebabkan banyak kepanikan di Beijing, lagi pula metode pembunuhannya sangat kejam. Selain itu, hal aneh lainnya terjadi hampir di waktu yang bersamaan. Klub Li Chun yang dulunya populer di Beijing tiba-tiba menjadi sepi dalam semalam. Semua staf di klub Li Chun, dari atas hingga bawah, sepertinya telah menghilang. Ketika para tamu bergegas ke klub Li Chun dengan tidak sabar keesokan harinya, mereka menemukan bahwa hanya ada rak kosong yang tersisa di sini. Keindahan di klub Li Chun sangat terkenal di kalangan para tamu karena penampilannya yang luar biasa. Mereka berada di Beijing, dan semuanya hilang dalam semalam. Tahukah Anda, ada banyak orang berkuasa di antara tamu-tamu ini, jadi sangat mudah untuk menemukan seseorang. Selanjutnya, banyak orang berkuasa tiba-tiba menyatakan bahwa mereka sepertinya menderita penyakit aneh beberapa waktu lalu, dan ada yang tidak beres dengan otak mereka, dan tidak ada yang mereka lakukan beberapa waktu lalu yang bersifat sukarela. Jika satu orang mengatakan hal ini, orang lain mungkin tidak menganggapnya serius. Tetapi ketika 10 orang mengatakan ini, semua orang mulai menunjukkan keterkejutannya. Banyak hal terjadi satu demi satu di Beijing, menyebabkan kepanikan untuk beberapa saat. Dalam periode istimewa seperti itu, perusahaan keamanan Longshan, anak perusahaan dari Ye Chong Longshan Group, tiba-tiba menjadi makmur. Karena orang-orang yang punya sedikit uang di Beijing sudah mulai menyewa pengawal. Untuk periode waktu berikutnya, hingga hari ke-15 bulan lunar pertama, Ye Chong menghabiskan waktu di desa Xiaoye.
Beberapa hari terakhir ini cukup nyaman dan nyaman. Meskipun Tang Chun terus-menerus mengejarnya, Ye Chong seperti seekor ikan loah yang licin, selalu menghindari Tang Chun. Tang Chun sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya setiap saat. Meski kota Beijiang sedang tidak damai, desa Xiaoye masih ramai dengan aktivitas. Pada hari ke-15 bulan lunar pertama, penduduk desa Xiaoye mengadakan pesta api unggun di tepi sungai di desa Xiaoye. Semua orang membersihkan salju di tepi sungai lebih awal dan membuat kotak besar. Sebuah meja dipasang di alun-alun besar, dan kompor dipasang di sebelahnya. Beberapa bibi dari desa Xiaoye siap membuat daging babi direbus dengan bihun dalam panci besi besar. Ye Guangcai berkendara ke sini lebih awal dan meremukkan 2 ekor ayam tua sampai mati, yang kebetulan dimakan bersama jamur. Malam itu, semua orang duduk mengelilingi api unggun, makan makanan kukus bersama, dan menonton pesta festival lentera di TV luar ruangan besar yang dipasang Zhou Yutong ketika dia berada di sini. Meski cuaca masih sangat dingin, namun semua orang sangat bersemangat, antusias dan bersemangat bersambung.